Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dulur-dulur, sahabat-sahabat Baiko dimanapun berada, mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kebahagiaan, ya, dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, dulur-dulur, pada kali ini kita akan membahas ya tentang tentang tenaga dalam, ya, tentang ilmu karomah. Kenapa ilmu tenaga dalam ini kok nggak begitu digunakan di sebuah pertandingan di semacam di UFC ya, atau di One Pride, kenapa tidak digunakan? Nah, nanti kita akan bahas itu biar teman-teman dulur semua paham ya. Kita akan ngobrol ya, ngobrol santai ya. Biar kita paham, kita tahu, dan kita bisa mengerti ya, kita saling share, saling berbagi. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya, untuk menurut Mbak Eko ya, jika orang ahli tenaga dalam, cara bertarungnya gimana? Pakai kontak fisik atau sama tenaga dalam, atau cara tarung yang seperti apa gitu? Jadi begini, jadi intinya begini ya. Saya sendiri termasuk adalah praktisi tenaga dalam ya, termasuk praktisi spiritual, dan saya sendiri juga melatih murid-murid saya untuk selain menguasai pernafasan tenaga dalam, juga menguasai seni pertarungan jalanan ya. Baik pertarungan di pertandingan resmi yang sering diadakan oleh IPSI, itu untuk murid-murid saya sendiri itu memang kalau untuk tenaga dalam memang tidak bisa digunakan dalam pertandingan-pertandingan seperti pertandingan sabung resmi ya. Jadi memang kurang efektif dan tidak ada efeknya sama sekali ya. Karena kenapa? Kalau memang seandainya ya kita punya tenaga dalam, atau taruhlah kita ini sakti ya, bisa memukul orang dengan jarak agak jauh, atau mungkin bisa memukul orang jarak 2 meter, 3 meter, 4 meter dengan tenaga dalam. Kenapa itu tidak digunakan dalam pertandingan-pertandingan di event-event seperti UFC atau pertandingan di One Pride ya, pertandingan pialaan gitu. Ya, kayak pertandingan resmi gitulah ya, Mbak Eko ya. Ya, jadi kalau seandainya seperti itu, wah, yang jelas ya orang yang punya tenaga dalam lah yang menang. Ya, kenapa tidak seperti itu? Ya, memang manfaat dari penggunaannya berbeda. Udah beda tempat lah ya. Ya, beda tempat, beda. Jadi begini, kalau untuk pertarungan seperti itu ya, termasuk pertarungan jalanan ya, itu memang menggunakan kontak fisik, betul ya, kontak fisik langsung, dan itu memang dibutuhkan latihan-latihan keras untuk melatih fisik kita. Jadi melatih cara mukul kita, nendang kita, termasuk cara hindaran. Nah, itu memang dipelajari dan dilatih ya. Nah, orang yang ahli bela diri memang tidak mesti dia itu ahli juga dalam bidang yang lain ya. Contohnya kalau memang dia ahli bela diri, kalau ada orang-orang yang kena serangan secara gaib ya, mungkin kena santet atau kena guna-guna atau dan macam segala jenisnya, itu yang bisa mengatasi itu ya orang-orang yang memang mempunyai
ilmu spiritual yang tinggi atau memiliki daya supranatural yang tinggi atau yang mempunyai dalam dirinya mempunyai istilahnya tenaga dalam dirinya. Itulah orang-orang yang mampu mengatasi hal-hal semacam itu. Jadi tarungnya berbeda. Orang yang punya tenaga dalam ya tarungnya dengan adu ilmu gaib. Itu cocoknya seperti itu. Oh ya, sebenarnya gini Pak Eko ya. Sebelum mengulas apa sih tarung tenaga dalam itu seperti apa, kita harus tahu apa sih itu tenaga dalam, apa sih itu ilmu tenaga dalam, apa sama dengan ilmu karomah, apa sama dengan ilmu perdukunan, ilmu penyembuhan ataupun orang-orang spiritual lainnya yang dipahami. Gimana Pak Eko? Pada dasarnya ilmu itu ilmu itu sama sebetulnya, cuma berbeda cara mendapatkannya dan cara penggunaannya yang berbeda. Nah, ada yang memang contohnya seperti ini, ilmu tenaga dalam atau ilmu kanuragan ya, itu dibangkitkan pada diri seseorang itu dengan bermacam-macam teknik, dengan bermacam-macam metode, sesuai dengan gurunya masing-masing yang memberikan ya. Jadi contohnya seperti ini, contohnya gini mudahnya, kalau kita lapar kita kan butuh makan. Nah, yang bisa mengenyangkan kita ini kan bermacam-macam, bisa nasi pecel, bisa nasi lodeh, bisa nasi rawon. Yang penting itu bisa mengenyangkan perut kita. Sama seperti dengan ilmu-ilmu ya, itu banyak teknik, banyak macam dan banyak cara untuk menguasainya. Nah, terus bedanya pernafasan tenaga dalam dengan ilmu kodam karomah ini sedikit berbeda. Kalau ilmu pernafasan tenaga dalam itu bisa dipunyai dengan cara latihan ya, dan mengambil intisari alam ya, jadi mengambil tenaga dari alam ya, dengan latihan yang secara rutin dan kontinu, ngambil energi alam itu ya, mengambil energi alam. Nah, kalau kodam dan karomah itu memang memanggil ya, jadi ilmunya jadinya memanggil kodam atau karomahan. Setahu saya kalau ilmu pernafasan murni tenaga alam diadu dengan ilmu kodam atau karomah itu masih lebih unggul ilmu seni pernafasan tenaga dalam. Bukan saya unggulkan ilmu pernafasan tenaga dalam enggak, tapi setahu saya ya, setahu saya sebagai praktisi tenaga dalam selama ini lebih unggul pernafasan tenaga dalam murni daripada ilmu kodam atau ilmu karomahan. Jadi ilmu tenaga dalam pernapasan kalau ditarungkan dengan ilmu karomah itu masih nyambung ya, kasarannya gitu ya? Ya, masih nyambung, masih bisa nyambung, ya? Ditarungkan, karena memang yang ditarungkan adalah ilmu yang tak kasat mata. Kasat mata, sama-sama gaibnya gitu ya? Ya, sama-sama gaibnya. Dan dua-duanya pun bisa merasakan, getarannya bisa merasakan, takannya pun bisa merasakan. Termasuk kalau ilmu itu seperti guna-guna santet, itu ilmu yang dari pernafasan yang dalam bisa merasakan, ilmu yang dari kodam atau dari karomahan, ilmu kontak itu bisa merasakan, bahkan bisa bertarung istilahnya seperti itu. Iya. Untuk Cak Haidar ini ahli karoman ya, barangkali pengalamannya gimana, pernah tarung dalam ilmu karomah sama kanuragan atau kanuragan sama karomah atau yang lainnya gimana? Kalau untuk pribadi ya, kalau dulu itu ya seringnya itu karomahannya itu lawan yang ini, goib seringnya gitu. Dari bukan karomah lawan karomah, tapi karomah lawan goib langsung lawan ini ya, langsung lawan makhluk gaibnya atau penunggunya. Biasanya seperti itu, gerakan seperti itu. Dan biasanya ilmu karomahan digunakan untuk mendeteksi makhluk gaib yang ada di sekitar yang memang yang mau dikuak ya. Iya. Nah, seperti itu.
Ya, jadi intinya gini ya, Pak. Kalau ahli kanuragan ataupun tenaga dalam, kalau tarung dengan atlet fisik ataupun atlet olahragawan pencak yang kontak fisik, ya nggak nyambung gitu ya. Ya nggak nyambung. Nggak nyambung. Itu kalau ditarungkan di sebuah event ya yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya itu nanti yang jelas kontak fisik yang terjadi. Nah, kalau kontak fisik yang terjadi, maka ilmu kanuragan tidak ada pengaruhnya. Ya, jadi ilmu kanuragannya nggak fungsi gitu ya, Pak Eko ya. Semua bila dipaksakan tarung, yang pemilik ahli kanuragan tetap bonyok nggak, Pak? Ya bonyok. Bonyok ya. Ya bonyok kena pukul. Ya, saudara-saudara ini perlu ketahui ya. Jadi beda tempat. Di mana orang yang ahli kanuragan dengan ahli ilmu pencak ataupun sabung, jika tarung ya tetap nggak nyambung ya. Jadi intinya ahli kanuragan musuhnya ya kanuragan gitu ya, Mbak Eko ya. Ya. Ataupun karoma gitu. Nah, di bela diri yang saya ikuti itu sudah lengkap. Jadi memang yang dilatih itu baik fisik untuk menghadapi pertarungan jalanan atau pertarungan bebas, ya, juga dipersiapkan untuk pertarungan secara gaib. Jadi memang itu kita pelajari dua-duanya di bela diri yang saya ikuti di perguruan silat Yanda Perkasa yang ada di Tebireng. Ya, itu memang kita pelajari. Jadi kalau lagi ada event, maka yang kita turunkan, yang kita tarungkan adalah fisiknya. Jadi kita bertarung secara fisik. Nah, kalau untuk menelusuri atau menguak atau menghadapi serangan gaib, maka kita pakai ilmu pernafasan kita. Seperti itu. Ya, ini nambah-nambah ilmu lah tentang pengertian atau kegunaan ilmu kanuragan ya. Ya memang tenaga dalam itu kalau itu akan sangat berfungsi kalau dalam pertarungan umum ya, pertarungan atau mungkin di jalan ya. Kalau lawan itu betul-betul emosinya tinggi, itu bisa digunakan tenaga dalam. Bisa. Kalau lawannya emosi tinggi. Nah, kalau untuk pertandingan sabung atau tarung, itu petarungnya dilatih untuk tidak emosi. Makanya sulit. Kayak para atlet pencak kan rata-rata sabungnya kan kalau bisa ya jangan emosi, diharuskan tidak bisa emosi ya. Iya. Kontrol emosi kan ya, Mbak ya. Kontrol emosi. Harus kontrol emosi. Nah, itu sulitnya, maka tenaga dalam tidak bisa Berfungsi, itu. ya. Kalau seandainya emosinya tinggi, biasanya dalam pertarungan jangan emosinya tinggi. Mungkin kemungkinan besar bisa pakai tenaga dalam. Tapi ya tetap fisik itu dipergunakan. Barangkali ada penonton ataupun yang pengen membuktikan gimana, Mbak Eko? Orang ahli kanuragan mungkin buktikan kalau kanuragan musuh fisik itu betul-betul kanuragannya itu berfungsi gitu loh. Gampang saja. Coba aja ikut pertandingan. Ikut pertandingan sabung itu kan setiap kabupaten mesti ada pertandingan. Ikut aja ikut pertandingan sabung, atau mungkin sekarang kan ada pertandingan khusus mix martial art itu MMA. Apa yang di One Pride atau di mana ini namanya yang terkenal UFC, atau di pertarungan mungkin di pencak dor. Ya, pencak dor bisa ya. Di pencak dor itu malah bebas. Diem saja, gunakan tenaga dalamnya. Iya. Diem saja, Ya, tarungnya diem saja. jangan menggunakan tenaga dalam aja. Ya, jangan keluarkan fisik gitu ya. Iya. Biar yang musuhnya yang keluarkan fisik gitu ya. Coba tarungkan di Iya. pencak dor. Di zaman punya ya, Mbak Eko ya. Kalau setahu saya ya punya. Memang beda tempat. Beda tempat ya. Beda tempat. Jadi ya bukan kita menyalahkan untuk yang kanuragan, enggak, karena saya praktisi itu. Saya praktisi tenaga dalam. Jadi ada kegunaannya sendiri. Nah, yang paling bagus adalah di mix. Ya ahli kanuragan, ya ahli Pertarungan Pertarungan Dan sabung gitu ya. Pertarungan begitu dilampiri dengan kanuragan. kanuragan tenaga dalam. Jos. Jadi mukulnya itu bukan mukul fisik tok ini, tapi ada power tenaga dalam yang disalurkan.
Iya. Itu nanti daya rusaknya ke dalam tubuh itu lebih besar. Jadi dimix. Nah, pernafasan tenaga dalam itu ada out, ada in. Nah, yang selama ini yang saya tontonkan di YouTube itu kan yang out, Iya. yang in kan belum. Berarti out itu serangan termasuk jarak jauh. Kalau in itu pernafasan yang selaras di dalam tubuh. Seperti yang dilatihkan di kalau di karate itu ada di Kyushin itu. Itu latihan langsung jadi serangan pukul-pukul badan ini. Nah, itu pun latihannya ada tersendiri. Memang agak keras latihannya. Gitu. Itu berbeda. Kalau memang dilatih seperti itu, maka badan ini dipukul tidak akan mempunyai efek yang sangat berarti karena memang sudah terbiasa. Nah, orang-orang yang sudah bergelut di bidang pertandingan campuran seperti di UFC, di One Pride itu sudah terbiasa untuk Diajarin ilmu itu ya? Bukan diajari, Gimana? memang sudah terbiasa untuk hal itu. Latihannya udah seperti itu. Latihannya sudah seperti itu. Jadi mereka dipukul ya terasa sakit tapi tidak punya efek yang luar biasa di dalam tubuhnya. Karena memang sudah kuat. Gitu. Karena faktor latihan. Kalau enggak ya contohnya tinju kan. Kalau semua petinju pakai ilmu tenaga dalam ya kacau. Belum pukul mental kan nggak ada dalam pertandingan tinju. Iya. Pukul ya kena. Ya semacam itulah. Memang tempatnya yang berbeda. Jadi, nah kalau melawan dukun santet nggak bisa pakai fisik. Sebaliknya seperti itu. Bertarung dengan orang yang punya ilmu guna-guna santet dan teluh dan yang lainnya itu nggak bisa menggunakan fisik, nggak kena juga. Iya, Soalnya dia langsung masuk ke dalam tubuh. Nah itu beda lagi. Orang-orang yang punya ahli kanuragan, yang punya tenaga dalam, punya ilmu gaib, ahli spiritual, itulah yang mampu menangani hal-hal semacam itu. Pertarungannya beda. Seperti itu kira-kira. Dan kedua untuk Baiko ya, orang yang punya ilmu kanuragan real atau dengan yang punya kanuragan katakanlah isenan itu bedanya apa Baiko? Ya jelas beda. Kalau yang real kan memang karena latihan. Dia istilahnya dengan metode-metode tertentu, dengan latihan tertentu, dia bisa membangkitkan tenaga dalamnya sendiri. Dan itu sulit untuk hilang. Karena memang bukan spontan, bukan instan. Ya, bukan instan. Jadi dia mendapatkannya dengan latihan keras. Akhirnya keluarlah energi tenaga dalamnya ya. Nah, kalau isian itu biasanya kan termasuk dengan instan. Jadi isian ini kan memang tidak melewati latihan-latihan. Itu bisa hilang sewaktu-waktu. Apalagi biasanya kalau instan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kalau melanggar maka ilmunya pun akan hilang. Kalau pernapasan murni tidak ada syarat-syarat tertentu. Jadi dia latihan aja makanya dia muncul. Kira-kira seperti itu. Barangkali ada pesan-pesan Baiko untuk orang yang mempunyai ilmu ahli kanuragan, gimana pesannya, cara penggunaannya ataupun jaganya atau gimana? Jadi pesan saya cuma begini, yang pesannya ya untuk ahli kanuragan dan untuk ahli bela diri yang lainnya sama aja dari pesan saya, bahwa di atas langit itu pasti ada langit. Jangan merasa bahwa kita ini, ilmu kita ini paling tertinggi, karena yang punya ilmu tertinggi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalau betul sekali itu. Ya, kalau Allah sudah tidak menghendaki ilmunya itu ada dalam diri kita, sewaktu-waktu pun bisa hilang. Jadi kesaktian seseorang itu tidak permanen, tidak ada yang sempurna. Manusia itu tempatnya lemah. Jadi kita bisa itu karena dipisahkan oleh Allah. Kita kuat ini karena dikuatkan oleh Allah. Nah, kita mampu ini karena ada ridhonya Allah. Tanpa ridhonya Allah, tanpa restunya Allah,
kita tidak bisa apa-apa. Itu aja pesan saya. Ya, sangat mendalam ya saudara-saudara pesannya. Di atas langit masih ada langit. Meskipun sedalam-dalamnya ilmu seseorang, kalau bisa ya tetap rendah hati, rendah perilaku, rendah dalam hal apapun. Cukup mungkin itu aja ya, Mbak Eko ya. Nah, ya terus ada tambahan. Saya ada konten-konten YouTube saya kan tentang adu kanuragan atau mungkin pertarungan tenaga dalam. Bukan maksud Mbak Eko itu pamer ilmu, enggak ya. Ini termasuk saya menampilkan sebuah hiburan yang mungkin bisa memberikan informasi dan mungkin bisa memberikan sedikit edukasi buat kita. Ya, saya kira itu cukup. Iya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.